Kali ini kita ngebahas tentang bagaimana sih caranya memilih mobil second yang baik. Kebetulan displaynya ini adalah R3. Baik, kali ini untuk start di awal, kalau emang kita cari mobil second, untuk meminimalisir biaya, kita cek dulu bagian eksterior. Nah, bagian eksterior ini kita pastikan kalau kita nyari mobil, minta tolong sama si penjual adalah mobil itu taruh di tempat yang terang. Supaya apa, kalau misalnya kita lihat kondisi mobilnya, bodinya segala macam, kalau di tempat yang gelap atau ngelihat mobilnya udah kesorean atau udah kena maghrib, mendingan kita tunda untuk besok. Nah, ini kita cek keliling dulu fisiknya secara detail. Misalkan ada bodi, penyok, lecet, baret, berarti kan tinggal kita hitung-hitungan estimasi untuk biaya perbaikannya sekitar segini. Nah, ini kita kelilingin dulu, tidak masalah. Cek fisiknya secara detail, kira-kira ada yang perlu perbaikan atau enggak. Nah, baik, kalau misalnya udah kelihat dari eksterior kayaknya ini butuh perbaikan seperti ini, bodinya lecet, berarti lebih kurang, kita bisa kurangin nego-nego biaya untuk perbaikan. Kedua, cek fisik juga seperti ban kita lihat fisiknya, ini bannya masih tebal, berarti kita bisa mengurangi biaya untuk nanti estimasi perbaikan. Lihat juga tapaknya makan dalam atau makan luar, itu juga bisa kita pertimbangkan, berarti ini perlu beli ban. Nah, ini untuk seputaran fisik seperti itu lebih kurang. Jangan lupa untuk kita cek misalnya di area mesin. Oke, untuk area mesin kita coba buka kap mesin, kita lihat fisiknya. Nah, di sini kalau di area setiap plat mobil, pintu atau bagasi ataupun kap mesin, ini ada namanya sealer bawaan pabrik nih. Nah, ini kita perhatiin sealernya ini rapih atau enggak. Tulangan area sini. Nah, misalnya cek, lampu di sini udah pecah. Ini kemungkinan berarti ini mobil pernah tabrakan, mungkin minim kerusakannya, tapi berarti ini mobil pernah nabrak kancingan misalnya dari bracket lampu. Terus dilihat dari sini area batang besi ini, bullhead, lihat ada lengkungan yang aneh atau enggak, cacat atau enggak, itu kelihatan dari sini. Sama seperti ini, area sini juga sama, lihat bracket lampunya ada yang pecah atau enggak. Nah, ini batangan sininya rapi, sininya juga rapi. Nah, ini kalau dari R3 ini memang seperti ini, bukan cacat karena mobil itu tabrakan, tapi bisa dilihat ada cacat parahnya atau enggak. Kondisi aki juga bisa dicek. Kalau misalnya akinya udah kelihatan, misalnya kebetulan udah tanggal ini, berarti kalau akinya udah kelewat jauh, berarti kita ada persiapan dana untuk ganti aki. Kita lihat batangan sininya, dia rapi atau enggak. Terus mulai dari cek fisik dari bodi, ada berkarat atau enggak area mesin. Nah, itu efek tuh nyakit. Nah, ini rembesan di sini. Nah, ini berarti kan kalau ada rembesan berarti kita siap-siap ganti packingnya, tutup klepnya. Nah, untuk area mesin bisa dilihat misalnya bracket dari sini, dari area grill. Kalau misalnya ada patah, berarti mungkin ini pernah nabrak tapi ringan. Sama kayak halnya kancingan di area sini. Ini sepele di liner fender, tapi kalau kancingan ininya udah pecah-pecah segala macem, ini kemungkinan mungkin pernah tabrak samping atau apa. Itu perlu diwaspadai. Baik, dari area mesin kita cek lagi fisik di area pintu. Ada beberapa kasus di area pintu itu ada yang
berkarat. Jadi kita cek lah area-area sekitaran pintu ada berkarat atau enggak di area sini. Cek fisik teliti, nggak perlu malu. Kita minta maaf aja sama orangnya, "Om, maaf ya, saya lihat mobilnya, lihat karet-karet sini, lihat pinggiran pintunya." Nah ini kan ada sealer juga sama. Sealer ini kalau di area sini, ini kalau udah berantakan itu artinya ini mobil pernah X nabrak. Nah ini kita lihat dari sini, sama fisik untuk bagian pintu sama. Cek, jangan gengsi, kita cek fisik area pintu, lihat garis-garis ininya. Kalau udah berantakan berarti mungkin pernah bodi itu nabrak samping. Nah, sama di area bagasi juga sama. Ini juga sama, cek fisik area sini. Perhatiin detail, jangan malu. Lihat ada cacat atau enggak. Terikat lampu, ini sepele nih, tapi kalau misalnya udah posisinya nggak pas berarti mungkin mobil itu pernah tabrak dari belakang. Sama ini bagasi juga, ini area sini nih perlu diperhatiin ini. Lihat misalnya di bagian sininya, pinggiran, kalau ada yang keriting, nah berarti pernah nabrak. Itu memang si mobil second itu pasti ada minus ada, tapi sebisa mungkin kita meminimalisir supaya biaya setelah kita beli itu nggak terlalu besar. Ya syukur-syukur kalau mobilnya udah rapi, interiornya udah dirapiin sama yang punya, alhamdulillah. Nah, ini cek sama ini. Kalau untuk cek bagian-bagian terutama, kilometer rendah, kita coba aja lihat kilometernya bener nggak, fisiknya rendah. Kalau misalnya ini mobil saya kebetulan kilometernya tinggi, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kilometer rendah, cek area setir. Kalau yang dia belum dibalut kulit, kita cek fisik. Kalau dia udah mulai kulit jeruknya ada beladus, nah itu artinya apa? Ini mobil nggak cocok dengan kilometer yang nggak sesuai. Nih sama halnya nih, mobil saya udah kilometer 121, udah pasti ininya udah botak. Tuh, kenapa? Pemakaian. Nggak apa-apa, cuma ini ya hal-hal yang sepele yang bisa kita lihat bahwa ini mobil kilometernya udah tinggi, tuas persnelingnya udah mulai botak, setirnya botak. Kalau masih dalam pemakaian yang wajar bisa, tinggal kita rapiin dikit-dikit. Nah untuk cek banjir itu jangan lupa perhatiin area sini, jangan malu, buka karet ininya nggak apa-apa, angkat. Kalau karet-karet fisik ini nggak apa-apa, angkat bagian bawahnya nggak apa-apa. Yang penting kita izin sama orangnya. Nah ini untuk cek banjir, lihat area batang-batang besi sini, karpet ini nih. Kalau misalnya karpetnya udah warnanya berubah, batang-batang besinya berkarat, cek fisik. Nggak apa-apa kita ngelihat ke bawah sini. Kalau misalnya kotor ya nggak apa-apa, asal jangan X banjir kelihatan. Area-area sini berkarat gitu. Nah setelah itu kita mungkin lari ke area cek mesin. Nah untuk cek mesin kita nggak apa-apa, dengerin aja mesinnya, jangan dinyalain AC-nya dulu. Cek bunyinya halus atau ada janggal dari suara mesin, dengerin, lihat ada kebocoran apa enggak di area-area sini, bocor air. Syukur-syukur kita lihat ini, ininya udah maksimum, nggak apa-apa. Yang penting kita lihat, cek ada bocor-bocor oli atau enggak. Nah ini kita cek fisik,
misalnya oh oke nih mesinnya halus, ntar kita coba kita nyalain AC. Nah ini untuk area mesin, kalau kita nyalain AC pastikan tidak ada bunyi yang janggal, bunyi kasar atau apa. Dilihat juga motor fan radiatornya, kelihatannya fisiknya seperti apa. Kalau misalnya dia oblak, jadi pasti gerakannya nggak rata, pasti ada maju mundur. Nah itu kita cek. Berarti kalau misalnya udah mulai oblak atau bunyi kasar di area fan, berarti kan dia oblak, berarti kita tinggal hitung-hitungan, oh ini biaya beli motor fan baru apa. Kalau misalnya harganya cocok, bayar nggak apa-apa, habis itu tinggal kita ganti. Untuk cek untuk area, kita masuk ke area mobil. Pastikan untuk area mobil, kalau misalnya cek oh mobilnya udah ada audionya double din, coba nyalain, nyala apa enggak, berfungsi dengan baik atau enggak. Nyalain AC, cek udaranya dingin atau enggak, hembusannya kencang apa enggak. Nah terus untuk misalnya fisik dari mobil, ini paling itu sih, kita cek area speedometer, cek pada saat nyala AC itu RPM nya kena di angka berapa, terus posisinya gimana, RPM nya naik turun atau enggak, stabil atau enggak. Oke kita kecilin lagi. Nah, baik, secara fisik interior kita cek berfungsi dengan baik apa enggak, mulai dari central lock misalnya, untuk kalau misalnya kacanya electric mirror nih berfungsi atau enggak. Kita cek detail, nggak apa-apa bergerak atau enggak, maju mundurnya normal atau enggak. Cek fisik untuk power windownya berfungsi atau enggak. Cek keempat-empatnya, tidak apa-apa, namanya juga kita meminimalisir untuk biaya, ngurangin daripada kita nanti habis belanja, habis beli mobil, sibuk perbaikan ini itu, jadi buang-buang duit. Cek fisiknya berfungsi dengan baik atau enggak. Cek kalau mobilnya double blower, cek double blower dingin atau enggak. Itu sih om, lebih kurangnya untuk lihat fisik mobil. Kalau mobilnya apik, kita lihatnya bersih, nggak usah ragu, tawar lebih mahal nggak apa-apa. Itu bosku. Kalau ada yang kurang, mungkin bisa ditambahin di kolom deskripsi. Oke, thank you. Ciao.